warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan kami Bapak Ibu Guru kelas 3 min 1 Bantul. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan materi subtema 2 dari tema 2 ya. Dari tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2 itu manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya. Namun sebelumnya seperti biasa kami tak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada anak-anak semua bahwa 3 tugas pokok setiap pagi harus anak-anak laksanakan. Yang pertama, membantu orang tua, bapak atau ibu, pekerjaan bapak atau ibu di rumah ya, silahkan. Boleh membersihkan kamar tidur yang anak-anak pakai, merapikan kamar tidur yang anak-anak pakai tadi malam untuk tidur. Kemudian membantu ibu memasak, biasanya anak-anak putri silakan membantu ibu memasak di dapur. Kemudian membersihkan ruangan, menyapu lantai atau membersihkan halaman, silahkan saja. Yang selanjutnya adalah anak-anak harus melaksanakan sholat duha setiap pagi ya, 4 rakaat dirangkai dengan doa duha. Dilanjutkan dengan tadarus surat-surat pendek dari Al-Quran dari juz amma. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya. Tapi yang pertama kita bahas adalah menjelaskan isi dongeng. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran atau orang sering menyebut dengan mind map ya, peta pikiran. Anak-anak bisa melihat contoh peta pikiran di buku kalian, di buku pena halaman 128 nggih. Itu ada contoh peta pikiran. Jadi bentuknya seperti itu nggih. Halaman 128. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami. Jadi peta pikiran itu semacam ringkasan tapi dalam bentuk bagan. Mind map ya, dalam bentuk bagan. Terus silahkan dicoba saja itu sebagai latihan ya. Ayo bacalah dongeng tentang kisah kucing kecil yang ada di buku penamu dan buatlah peta pikirannya ya. Itu ada kucing kecil di halaman 27 sampai 28. Sekaligus ada contoh peta pikirannya. Silakan dibagikan untuk latihan saja ya, dibagikan untuk latihan. Kita lanjutkan. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Nah ini dulu kita pernah belajar sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A dibolak-balik. Ini juga berlaku sifat komutatif itu pada perkalian. Jadi sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan, juga berlaku pada perkalian, tapi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, itu gak bisa. Jadi cuma perkalian sama penjumlahan. A kali B itu sama dengan B kali A. 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5. Itu sifat komutatif ya. Itu ada di halaman 129, 130. Itu ada di buku kalian. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Mudah sebenarnya, cuma ditukar-tukar kayak gitu aja ya. Mudah. Kita lanjutkan. Memahami gerak hewan di lingkungan hewan. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar, seperti gerakan melompat, berjalan, terbang, dan berlari. Di sini ada gambar gajah ya. Bagaimana cara menirukan gajah ya? Orang merangkak, tapi kaki yang belakang itu lurus ya. Itu menirukan gerakan gajah berjalan. Baik, mari kita lanjutkan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu ya. Ini ada lagunya, mari kita dengarkan dulu lagu kupu-kupu yang lucu. Hilir mudik mencari
Nah itu tadi apa contoh lagu kupu-kupu yang lucu ya. Kupu-kupu yang lucu, lagu anak-anak ya. Untuk gerakannya juga ada itu di buku halaman 31 ya. Ya. Baik, mari kita lanjutkan menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Setiap dongeng selalu ada pesan baiknya. Selalu ada pesan yang terkandung di dalamnya. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Iya, pesan itu pesan baik, maka berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Jadi kita dapat menemukan amanat. Amanat itu pesan dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat ya. Pembelajaran 2, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Di rumah itu terdiri dari ayah, ibu, anak ya. Bisa kakak, bisa adik, bisa kalian gitu. Nah, masing-masing ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Ayah bagaimana, ibu bagaimana ya, adik bagaimana, kakak bagaimana, kalian bagaimana. Ini namanya keberagaman ya. Tidak sama, sifatnya beda-beda. Lah, ini harus disikapi dengan baik ya. Tidak usah saling menangi diri, tidak usah saling merasa paling bisa mengatur yang lain. Nah, semua anggota keluarga itu sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Nah, kalau yang adiknya pemarah ya jangan dihina, ya udah dimong, bahasanya Jawa ya, bahasanya Jawa dimong gitu. Kalau kakaknya suka berguru ya, kalau diajak berguru ya jangan marah. Ini namanya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Dengan adanya keberagaman ini kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Kalau semuanya sama kita nggak akan bisa belajar untuk saling menghargai. Kalau semuanya penyabar maka kita tidak bisa belajar bagaimana cara kita menghadapi orang yang pemarah dengan sabar itu. Jadi begitu ya. Gerakan menirukan gerakan kelinci ya. Kelinci kalian tahu bagaimana cara menirukannya. Kelinci itu kalau diam telinganya itu pakai tangan kalian, itu telinganya ke atas ya. Posisi duduk jongkok ya, karena kelinci itu dia melompat. Gerak kelinci berdiri, kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Kadang-kadang memang kelinci itu berdiri untuk meraih makanan itu. Gerak kelinci melangkah, kedua kaki melangkah ke depan. Gerak kelinci melompat, kedua kaki melompat ke depan ya, seperti itu. Ayo silakan anak-anak memperagakan gerakan kuda, gerakan kata, gerakan kelinci, gerakan bebek. Nah, tuh ada, silakan diperagakan gerakan hewan, menirukan gerakan hewan. Pembelajaran 3, dongeng tentang hewan. Dongeng itu ada macam-macam ya. Ada dongeng tentang hewan itu namanya fabel ya. Dulu pernah kan ada legenda ya kan. Ada mitos, ada fabel ya. Ini yang kita bicarakan adalah fabel, dongeng tentang hewan. Fabel adalah dongeng tokohnya adalah hewan. Amanat yang sudah kau temukan dapat kamu ceritakan kepada orang yang lain. Kamu menyimak sebuah dongeng fabel itu, kemudian kamu dapat kesimpulan bahwa di situ ada amanat yang akan disampaikan. Misalnya apa? Kata yang sombong. Oh, amanatnya kita tidak boleh sombong seperti kata itu. Fabel juga berisi pesan atau amanat ya. Ayo dengarkan dongeng atau fabel tentang kisah kucing kecil. Kisah kucing kecil ada di halaman kalian, ada di buku kalian. Di halaman 127 128. Silakan dibaca, oke. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Kamu sudah mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Sama seperti ketika kita mempelajari sifat komutatif pada penjumlahan, pada pertukaran juga sama ya. A kali B sama dengan B kali A.
sama ya. Contohnya bisa kalian lihat di buku pena kalian, halaman 130. Pembelajaran 4 menemukan pesan dari fabel. Cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain ya. Sama. Baik, mari kita lanjutkan keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Kalau ditanya toleransi ki apa toh? Toleransi itu menghargai perbedaan. Itu toleransi. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Saling toleransi, saling menghargai, itu suasana belajar di kelas itu akan nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran 5 menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Ya. Berikut ini hal-hal yang mesti dilakukan ketika akan memperagakan dongeng ya. Bermain peran itu seperti halnya kita membuat suatu drama ya. Siapa yang berperan sebagai kancil, siapa yang berperan sebagai harimau, siapa yang berperan sebagai gagak. Nah, itu namanya bermain peran. Nah, berikut ini hal-hal yang mesti dilakukan ketika akan bermain peran dalam memperagakan dongeng. Yang pertama, catatlah unsur-unsur yang ada ya, dicatat dulu unsur-unsur yang ada. Yang kedua, memahami tema, alur dan penokohannya. Oh, saya sebagai apa? Saya sebagai harimau, sifatnya bagaimana? Ini harus dipahami. Yang sebagai kancil juga harus paham sifat-sifat kancil. Yang sebagai gagak harus paham sifat-sifat gagak itu ya. Yang ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan ya. Berlatih. Segala sesuatu itu akan mudah kita laksanakan ketika kita berlatih. Nah, ini silakan dipakai untuk latihan saja, oke. Pembelajaran 5, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama ya. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Sama kita, A kali B sama dengan B kali A. A kali B itu ya sama dengan B kali A. 4 kali 2 itu 8. 2 kali 4 juga 8. Nah, ini anak-anak tugas kalian untuk hari ini. Tentukan sifat komutatif dari hitungan berikut beserta hasilnya dengan waktu secepat mungkin. Silahkan, ini tugas kalian hari ini anak-anak, silahkan dikerjakan di buku latihan kalian. Mohon maaf Farul agak cepat sekali melaksanakan pembelajaran kali ini karena mengejar target materi. Besok Senin anak-anak sudah mulai ujian ya, UTS, PTS penilaian tengah semester. Silahkan belajar, minta didampingi bapak ibu kalian di rumah dikurangi bermainnya ya, tetap jaga kesehatan. Sekian dulu anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bagi yang terlalu cepat ya video pembelajarannya, silahkan belajar di buku kalian Bu Pena ya. Silahkan, ini pengantar saja dari Pak Farul, tapi yang paling pokok kalian tetap belajar di Bu Pena. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria, bakti sama orang tua, dan jangan lupa selalu rajin beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.